Hey, sometimes the person you want most is the person you're best without. You got to understand some things are meant to happen, but just not meant to be. Some things are meant to come in your life, just not meant to stay. Don't lose yourself by trying to fix what's meant to stay broken. You can't get the relationship you need from someone who's not ready to give it you. And you might not understand why. Dan terkadang orang yang paling kamu inginkan adalah orang yang paling tidak kamu inginkan. Kamu harus memahami bahwa beberapa hal memang seharusnya terjadi, tetapi tidak seharusnya terjadi. Beberapa hal memang seharusnya terjadi dalam hidup kamu, tetapi tidak seharusnya terjadi. Jangan sia-siakan diri kamu dengan mencoba memperbaiki apa yang seharusnya tetap rusak. Kamu tidak bisa mendapatkan hubungan yang kamu butuhkan dari seseorang yang tidak siap memberikannya kepada kamu. Dan kamu mungkin tidak mengerti seperti apa alasannya. Jika kamu punya impian, kejarlah dengan sepenuh hati. Jangan hanya dipikirkan atau ditunda-tunda karena waktu terus berjalan. Jalannya mungkin tidak selalu mulus. Kadang kamu akan gagal, merasa lelah, atau bahkan meragukan diri sendiri. Namun, ingatlah bahwa setiap kegagalan dan rasa lelah itu adalah bagian dari proses yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Yang terpenting adalah terus melangkah, sekecil apapun langkahnya, karena setiap langkah itu berarti. Jangan berhenti, karena setiap usaha akan membawa hasil, meskipun butuh waktu. Jika rumah bukan lagi tempat teraman untuk kembali, lantas kemana lagi aku harus pulang? Rumah seharusnya menjadi tempat yang memberi rasa aman, kenyamanan, dan kedamaian, tempat di mana kita bisa melepas segala lelah dan mengisi ulang energi. Tapi ketika rumah berubah menjadi tempat yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, aku terjebak dalam pencarian tempat yang bisa menerima segala bagian dari diriku. Mungkin aku harus belajar untuk mencari kedamaian dalam diriku sendiri, mencari tempat yang aman dalam hati dan pikiranku. Musibah bukan sekadar ujian yang datang begitu saja, melainkan pelajaran yang Tuhan berikan untuk menguji kesabaran dan iman kita. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah proses yang dirancang untuk memurnikan hati dan memperkuat jiwa. Ketika kesulitan datang, kita diajarkan untuk bersabar dan berpikir dengan baik agar kita bisa menemukan hikmah di baliknya. Terkadang, hal yang paling kita takuti bukanlah sesuatu yang menghancurkan kita, melainkan sesuatu yang justru membebaskan kita. Ketakutan itu seringkali datang karena kita terjebak dalam rasa takut akan perubahan atau kegagalan. Padahal, di balik ketakutan itu, tersembunyi peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Menghadapi ketakutan kita seringkali berarti menghadapinya dengan keberanian, yang akhirnya membuka jalan bagi kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, untuk mengejar impian tanpa rasa ragu, dan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan dalam hidupmu sangat bergantung pada kualitas pikiranmu, karena pikiran adalah dasar dari semua perasaan dan tindakan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi cara kita melihat dunia dan menjalani hidup. Jika kita terus-menerus dihantui oleh pikiran negatif, rasa khawatir, atau ketidakpuasan, kebahagiaan akan terasa jauh dan sulit untuk dicapai. Namun, jika kita mampu melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal positif, bersyukur, dan menerima setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, kebahagiaan akan hadir dengan sendirinya. Jika kamu melakukan kesalahan, jangan takut untuk memperbaikinya, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang akan membawamu lebih dekat pada keberhasilan. Jika kamu gagal, jangan berhenti di sana, cobalah lagi. Karena setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan langkah lain menuju kemajuan. Namun, jika kamu menyerah, kamu menutup semua peluang dan menghentikan proses belajar yang telah kamu jalani. Menyerah berarti mengabaikan segala potensi yang ada dalam dirimu untuk bangkit kembali dan mencapai tujuan. Hanya dengan terus berusaha, meski dengan langkah kecil, kamu akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Gagal adalah hal yang wajar dalam perjalanan hidup, dan sebenarnya kegagalan itu hanyalah masalah kecil yang bisa diatasi. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat. Setiap orang pasti mengalami kegagalan dalam hidupnya,
Namun bukan kegagalan itu yang harus kita takuti, melainkan rasa putus asa yang datang setelahnya. Bekerja keraslah dengan diam, tanpa perlu memamerkan setiap usaha yang kamu lakukan. Karena kesuksesan yang sejati tidak membutuhkan sorotan. Ketika kamu fokus dan tekun dalam menjalani setiap langkah, keberhasilan yang kamu raih akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang harus diumumkan, namun ia akan menunjukkan dirinya sendiri melalui hasil yang nyata. Pernah dicuekin pasangan saat bertengkar? Hati-hati, ini lebih berbahaya dari yang kamu kira. Ketika pasangan memilih untuk diam atau menghindar daripada menyelesaikan masalah dengan komunikasi, itu bukan hanya membuat jarak fisik, tetapi juga emosional. Diam bukan berarti masalah selesai. Justru ini bisa menciptakan lebih banyak ketegangan, rasa tidak dihargai, dan akhirnya memicu ketidakpercayaan yang mendalam. Setiap hubungan membutuhkan dialog, keterbukaan, dan kerjasama. Tag pasanganmu atau teman yang butuh tahu ini, jangan lupa follow untuk tips hubungan lainnya. Pernah minta maaf tapi malah makin ribut? Mungkin caramu salah. Meminta maaf bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan dan pengertian yang tulus. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli pada perasaan pasanganmu dan siap untuk memperbaiki diri. Dengan begitu, permintaan maafmu akan lebih menyentuh dan membuat pasanganmu luluh. Cobain cara ini ke pasanganmu ya. Tanda bahaya atau tanda aman? Jangan sampai salah pilih pasangan. Red flag menunjukkan bahwa hubungan berpotensi berbahaya atau tidak sehat. Sementara green flag adalah tanda bahwa hubungan itu penuh dengan dukungan, kepercayaan, dan pertumbuhan bersama. Mengenali keduanya lebih dini sangat penting agar kita dapat menjaga kesehatan emosional dan mental dalam hubungan kita. Selalu prioritaskan hubungan yang membawa kebaikan dan kedamaian dalam hidupmu. Setuju nggak? Drop emoji love kalau kamu setuju. Pasanganmu suka diam kalau ada masalah, ini alasannya. Pria seringkali memilih diam saat ada masalah karena beberapa alasan psikologis dan emosional yang berhubungan dengan cara mereka menghadapinya. Diam saat menghadapi masalah bukan berarti pria tidak peduli atau tidak ingin menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu bisa menjadi cara mereka untuk memproses situasi dengan tenang, mencari solusi, atau menghindari eskalasi. Namun, komunikasi yang terbuka sangat penting dalam hubungan dan penting untuk memberi ruang bagi pasangan untuk berbicara dan saling mendengarkan. Tag pasanganmu biar kita saling memahami ya. Kalau lagi bertengkar, jangan lakukan ini kalau nggak mau hubungan hancur. 1. Diam berhari-hari tanpa kejelasan. 2. Mengungkit kesalahan lama terus-menerus. 3. Membandingkan pasangan dengan orang lain. Bertengkar dalam hubungan itu wajar, namun cara kita menangani pertengkaran akan menentukan kelangsungan hubungan itu sendiri. Pernah ngalamin salah satu ini? Share pengalamanmu ya. Pengen pasangan makin sayang? Ternyata ini yang pria butuhkan dari wanitanya. Pada dasarnya, pria menginginkan pasangan yang dapat memberikan dukungan emosional, kepercayaan, dan kasih sayang tanpa mengurangi kebebasan dan kemandirian masing-masing. Menjaga komunikasi terbuka dan saling menghargai sangat penting untuk menciptakan hubungan yang langgeng, sehat, dan memuaskan. Dengan memahami keinginan ini, hubungan dapat berkembang menjadi lebih harmonis dan penuh kebahagiaan. Tag pasanganmu biar dia tahu kalau kamu perhatian. Jangan lupa follow buat lebih banyak insight. Mau hubungan yang sehat dan bahagia? Ubah mindset ini. Memiliki mindset yang tepat dalam hubungan sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian bersama pasangan. Tidak hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang dan menyikapi segala sesuatu dalam hubungan. Karena hubungan bukan soal menang atau kalah, tapi tentang tim yang saling mendukung. Jadi, yang mana yang relate buat kamu? Kamu beneran cinta pasanganmu? Atau cuman takut kehilangan? Caranya tunjukin cinta sejatimu. Cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan yang tak terpisahkan, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi pasangan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Ini tentang saling mendukung dalam mengejar impian masing-masing, bahkan ketika tidak selalu berada di sisi satu sama lain. Self-check.
Apakah aku bahagia dengan diriku sendiri atau hanya bahagia saat bersamanya? Berani jujur, kamu yang mana? Pernah merasa jatuh cinta ke orang yang salah terus? Ini alasannya. Mungkin itu terjadi karena kita lebih fokus pada apa yang kita inginkan daripada pada apa yang kita butuhkan dalam hubungan. Kadang kita terjebak dalam perasaan yang hanya memberi kebahagiaan sesaat, tanpa menyadari bahwa hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar perasaan yang membara. Jatuh cinta pada orang yang salah bisa menjadi pelajaran berharga. Pernah ngalamin ini? Tulis di komen, aku sadar kalau kamu relate ya. Aku mencintainya, tapi kenapa rasanya tetap nggak cukup? Cinta bukan satu-satunya yang bikin hubungan berhasil. Dibutuhkan komunikasi yang baik, rasa saling menghargai, dan kecocokan dalam nilai hidup. Tanpa usaha untuk membangun hal-hal tersebut, cinta bisa terasa melelahkan. Jadi gimana, apakah aku hanya bertahan karena cinta? Atau karena hubungan ini benar-benar sehat untukku? Pernah merasa cinta saja nggak cukup? Share pengalamanmu ya. Dia bilang sayang, tapi apakah dia benar-benar mencintaimu? Tanda pasangan benar-benar mencintaimu adalah ketika mereka menunjukkan perhatian, saling menghargai, dan berusaha memahami kebutuhan serta perasaanmu. Mereka hadir di saat sulit, tidak hanya di saat senang, dan bersedia bekerja sama untuk membangun hubungan yang lebih baik. Cinta yang sehat itu terasa aman, bukan bikin cemas. Jadi pasanganmu tipe yang mana? Share di komentar. Apa? Kenapa kamu susah move on? Karena kamu masih mencari closure yang nggak akan datang. Move on bukan soal melupakan, tapi menerima kenyataan bahwa cerita itu sudah selesai. Memahami bahwa closure tidak selalu datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Lepaskan beban agar kamu bisa membuka ruang untuk cinta yang lebih baik. Siap move on dengan damai? Tulis aku siap di komentar ya. Mau percaya lagi, tapi hati masih penuh luka? Luka lama yang belum sembuh seringkali membuat kita sulit untuk membuka hati lagi. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun perlahan, bukan dipaksakan. Jika kita masih membawa beban masa lalu, akan sangat sulit untuk sepenuhnya memberi kepercayaan pada orang lain. Sebelum memulai hubungan baru, penting untuk memberi waktu bagi diri sendiri untuk sembuh dan melepaskan luka-luka yang ada. Jadi, orang baru tidak harus membayar luka yang dibuat orang lama. Gimana? Masih susah percaya? Tulis aku dalam proses di komentar ya. Pernah merasa jatuh cinta ke orang yang mirip dengan mantan toksik? Hal ini bisa terjadi karena pola trauma dan attachment style yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Ketika kita belum sembuh dari hubungan toksik, kita cenderung tertarik pada orang yang memberikan rasa familiar meski itu berbahaya. Pola tersebut seringkali tidak disadari, tapi bisa berulang. Sudah sadar pola ini? Komen aku mau berubah, ya kalau kamu sadar. Kenapa yang bikin sakit justru terasa paling susah dilupakan? Ini terjadi karena trauma bonding, di mana otak kita menjadi terbiasa dengan drama dan luka. Ketika kita terjebak dalam hubungan yang penuh dengan naik turunnya emosi, otak kita malah mengaitkan rasa sakit dengan perasaan cinta atau keterikatan, membuat kita merasa sulit untuk melepaskan diri, meski itu menyakitkan. Siap lepas dari siklus ini? Tulis aku pantas bahagia di komentar ya. Kalau hubungan ini bikin kamu lelah, apa mungkin itu bukan cinta? Cinta yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, bukan ketakutan. Jika kamu merasa terus-menerus lelah, cemas, atau tertekan, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak memberi kamu kedamaian atau dukungan yang seharusnya. Drop emoji love kalau kamu setuju, cinta harusnya menenangkan ya. Kalau kamu terus merasa kurang dalam hubungan ini, mungkin itu bukan cinta. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu merasa dihargai dan diterima apa adanya, bukan meragukan diri sendiri. Cinta sejati memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan diri, bukan sebaliknya. Jika hubungan tersebut membuatmu merasa tidak cukup atau terus meragukan diri, itu mungkin bukan cinta yang seharusnya kamu terima. Cinta yang sehat akan memberimu kepercayaan diri dan kebahagiaan, bukan ketidakpastian.
Apa kamu setuju? Drop emoji stars kalau kamu setuju ya. Apa kadang closure itu bukan dari dia, tapi dari dirimu sendiri? Jangan tunggu maaf yang tidak akan datang karena proses penyembuhanmu tidak tergantung pada orang lain. Untuk bisa move on dan menemukan kedamaian, kamu harus memberi diri sendiri penutupan, meskipun orang lain tidak memberi klarifikasi atau permintaan maaf. Closure datang dari diri sendiri, bukan dari harapan pada orang lain. Jangan biarkan ketidakjelasan dari orang lain menghambat langkahmu untuk sembuh dan melanjutkan hidup. Siap melepaskan? Tulis aku memilih damai ya kalau kamu siap. Memaafkan itu buat dirimu sendiri, bukan untuk dia. Memaafkan itu bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan berarti melepaskan beban dan menyembuhkan luka di hati. Ini bukan berarti kembali ke hubungan yang menyakitkan, tapi memberikan dirimu kebebasan untuk maju tanpa rasa sakit yang terus membelenggu. Memaafkan adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Siap melangkah ke depan? Tulis aku memilih damai di komen ya. Berhenti menunggu seseorang yang bahkan tidak berusaha untuk tinggal. Jangan buang waktu dan energi untuk menunggu orang yang tidak menghargai keberadaanmu. Jika mereka tidak melihat nilaimu, itu berarti kamu layak untuk menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaimu sepenuh hati. Jangan takut melepaskan untuk memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih baik. Jadi drop emoji roket kalau kamu siap move on ya. Berhenti menyalahkan diri sendiri atas keputusan yang dulu. Setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang mengajarkan kita banyak hal. Fokuslah pada langkah ke depan, karena masa depanmu lebih penting daripada masa lalu yang tak bisa diubah. Kamu berhak untuk tumbuh, belajar, dan menciptakan cerita baru yang lebih baik. Tulis komen, aku pantas bahagia. Kalau kamu siap memilih masa depan lebih baik ya. Kalau kamu harus terus bertanya, apakah dia benar-benar sayang? Itu bukan cinta. Cinta sejati memberikan kepastian, bukan kebingungan. Ketika seseorang benar-benar mencintaimu, perasaan itu akan terasa jelas, tidak membuatmu ragu atau bingung. Cinta yang sejati akan membuatmu merasa dihargai dan aman, bukan sebaliknya. Kamu setuju? Drop emoji love. Kalau kamu percaya cinta itu pasti ya. Kalau kamu hanya bahagia karena dia, hati-hati, kamu menggantungkan seluruh hidupmu di tangan orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari pasangan. Saat kamu belajar mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam dirimu, barulah hubungan bisa tumbuh sehat dan seimbang. Jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada orang lain, karena itu bisa membuatmu rentan dan kehilangan dirimu sendiri. Coba komen, aku cukup dengan diriku sendiri, kalau kamu setuju ya. Cinta yang sehat datang ketika kamu sudah utuh. Sebelum membuka hati untuk seseorang yang baru, pastikan kamu sudah sembuh dan pulih dari luka lama. Jangan terburu-buru mencari hubungan baru untuk mengisi kekosongan. Cinta yang sejati datang saat kamu sudah merasa cukup dengan dirimu sendiri dan siap untuk berbagi kebahagiaan tanpa ketergantungan. Coba komen, aku memilih cinta yang sehat kalau kamu setuju ya. Kenapa kamu selalu memilih diam, padahal hati kamu menjerit? Seringkali kita memilih diam karena takut ditolak, takut kehilangan, atau bahkan karena trauma masa lalu yang membuat kita ragu untuk berbicara. Namun, terus memendam perasaan hanya akan membuat kita semakin tertekan dan tidak bahagia. Emosional yang terpendam bisa mengarah pada kelelahan mental, rasa sakit yang tak terlihat, dan bahkan kesenjangan dalam hubungan. Jangan biarkan perasaan yang terpendam merusak kedamaian dalam hati. Kamu pernah merasa seperti ini? Komen aku pernah kalau kamu relate ya. Dia nggak akan pernah tahu kalau kamu nggak bilang, tapi kamu juga takut bilang, kan? Seringkali kita berpikir bahwa pasangan bisa merasakan perasaan kita tanpa kita harus mengungkapkannya, tapi kenyataannya komunikasi adalah kunci dalam hubungan. Tanpa berbicara terbuka, kita justru membiarkan asumsi dan ketidakpastian menguasai. Mengungkapkan perasaan bukan hanya soal memberitahu, tapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan yang lebih dalam. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kedekatan yang bisa kamu bangun. Berani jujur atau tetap diam? Komen aku berani kalau siap speak up ya.
Udah dikasih kode banyak, tapi dia tetap nggak ngerti. Perbedaan cara pria dan wanita dalam menangkap sinyal perasaan seringkali menjadi penyebabnya. Wanita sering berharap pria bisa menangkap kode-kode halus. Namun pria cenderung lebih langsung dan butuh komunikasi yang lebih jelas. Kode-kode yang tidak diungkapkan secara langsung seringkali membingungkan dan tidak efektif. Jadi, jika kamu ingin hubungan berjalan lancar, berbicaralah dengan jujur dan langsung untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi gimana, komen PK dikit dong, kalau kamu relate ya. Kamu pikir dia akan selalu ada sampai dia memilih orang lain? Ini adalah konsekuensi dari tidak berani mengungkapkan perasaan. Ketika kamu terus menunda atau menyimpan perasaanmu, kamu berisiko kehilangan kesempatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Ketakutan akan penolakan atau ketidakpastian bisa membuatmu ragu. Namun kadang-kadang, keterlambatan dalam mengungkapkan bisa membuat orang yang kamu harapkan memilih jalan yang berbeda. Jangan tunggu sampai terlambat untuk mengatakan apa yang ada di hatimu. Jangan sampai kesal. Komen, aku harus jujur kalau kamu setuju ya. Kamu kira diam itu aman, tapi sebenarnya justru bikin kamu kehilangan kesempatan. Diam seringkali dianggap sebagai cara untuk menghindari konflik atau ketakutan akan penolakan. Namun, dengan terus membungkam perasaanmu, kamu justru berisiko kehilangan peluang untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dan berarti. Mengatasi ketakutan untuk jujur dengan perasaan sendiri memang tidak mudah, tapi hanya dengan terbuka dan berbicara dari hati, kamu bisa menemukan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih autentik. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu menuju kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Siap jujur? Drop emoji fire di komentar ya. Bisa jadi dia juga sedang menunggu kamu ngomong duluan. Seringkali perasaan yang tak terungkap terjadi karena ego dan ketakutan. Kita takut ditolak, merasa cemas jika perasaan kita tidak dibalas, atau bahkan takut kehilangan kendali dalam hubungan. Namun, bisa jadi pasanganmu juga merasakan hal yang sama, hanya saja dia menunggu kamu untuk mengambil langkah pertama. Jangan biarkan ketakutan atau ego menghalangimu untuk mengungkapkan perasaan. Terkadang, langkah pertama yang kamu ambil bisa membuka jalan untuk hubungan yang lebih jujur dan lebih dekat. Komen, jangan menunggu, bertindaklah kalau kamu relate ya. Jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama sampai akhirnya kehilangan. Terkadang, menunggu terlalu lama untuk mengungkapkan perasaan bisa membuat kesempatan hilang begitu saja. Namun, jika terlalu terburu-buru, kita bisa membuat keputusan yang tidak matang. Yang terbaik adalah menilai situasi dengan bijak. Perhatikan sinyal-sinyal dari pasanganmu, cari waktu yang tepat ketika keduanya merasa nyaman, dan pastikan kamu siap dengan segala konsekuensinya. Mengungkapkan perasaan pada waktu yang tepat bisa membuka jalan untuk hubungan yang lebih dekat dan lebih bermakna. Siap? Komen aku berani kalau kamu siap. Kadang diam adalah jawaban yang paling jujur. Jika seseorang memilih untuk diam atau tidak memberikan kepastian, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak siap atau tidak ingin melanjutkan hubungan. Jangan memaksakan diri untuk mencari jawaban dari orang yang tidak jelas. Terkadang, membiarkan situasi berjalan tanpa tekanan bisa memberikan kejelasan lebih baik daripada terus mempertanyakan perasaan yang tidak pasti. Ingat, hubungan yang sehat membutuhkan kejelasan, bukan keraguan yang terus-menerus. Drop emoji. Kalau kamu setuju ya. Kalau benar-benar cinta, kenapa kamu takut mengungkapkan? Cinta sejati bukan tentang menahan perasaan atau bersembunyi di balik ketakutan, tapi tentang keberanian untuk jujur. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk berbicara dengan hati, karena hanya dengan kejujuran, kita bisa mengetahui apakah itu benar-benar saling. Siap jujur? Komen, aku berani kalau kamu siap ya. Bukan kamu yang salah, Nei, kamu hanya mencintai orang yang salah. Jangan menyalahkan diri sendiri karena pernah berharap pada seseorang yang tidak bisa membalas perasaanmu. Terkadang kita memberi cinta kepada orang yang tidak bisa menghargainya, tapi itu bukan kesalahanmu. Yang penting, belajar dari pengalaman dan terus maju untuk menemukan cinta yang lebih baik. Siap memaafkan diri sendiri.
Komen aku pantas bahagia kalau kamu siap. Kamu pikir kamu kuat, sampai akhirnya kamu sadar kamu hanya bertahan dalam luka. Terlalu lama memendam perasaan hanya akan membuat hati semakin terluka. Mungkin saatnya untuk melepaskan, agar kamu bisa sembuh dan memberi ruang untuk kebahagiaan yang lebih sehat. Siap melepaskan? Komen aku siap, ya? Mau sampai kapan kamu terus menyimpan sesuatu yang gak pernah terselesaikan? Perasaan yang terpendam bisa menghantui pikiran dan menghalangi kebahagiaanmu. Untuk menghadapinya, kamu perlu jujur dengan dirimu sendiri. Tanyakan, apakah kamu siap menerima kenyataan atau bahkan melepaskan hal yang belum tuntas. Terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk memberi ruang pada diri sendiri untuk tumbuh dan bergerak maju. Jangan biarkan hal yang belum selesai menghambat langkahmu ke depan. Siap melangkah? Drop emoji love di komentar ya. Kamu pengen bahagia, tapi kenapa rasanya ada sesuatu yang menghalangi? Bisa jadi, luka lama yang belum dibereskan masih membekas di hati. Ketika kita tidak memberi ruang untuk sembuh, rasa sakit itu terus menghalangi kebahagiaan yang seharusnya datang. Untuk benar-benar merasakan kebahagiaan, kita perlu menyembuhkan luka terlebih dahulu dan memberi diri kita izin untuk move on. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan masa depanmu. Siap berdamai dengan masa lalu? Komen aku siap. Ya? Kadang bukan kehilangan yang menyakitkan, tapi ketidakjelasannya. Ketika hubungan berakhir tanpa penjelasan, kita sering kali terjebak dalam kebingungannya, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Closure itu penting karena memberi kita pemahaman dan kedamaian, agar bisa melepaskan dan melangkah maju. Jika kamu merasa kehilangan itu belum selesai, carilah closure dengan jujur pada diri sendiri, terima kenyataan dan beri ruang untuk sembuh. Jangan biarkan ketidakjelasan terus membelenggu. Pernah ngalamin ini? Komen, aku tahu rasanya ya. Kamu menunggu jawaban, tapi mungkin dia memang gak akan pernah menjelaskan. Tidak semua perasaan bisa diselesaikan dengan kata-kata. Kadang, kita harus belajar menerima kenyataan tanpa penjelasan, meskipun itu menyakitkan. Proses menerima itu penting, karena hidup terus berjalan. Jangan biarkan ketidakjelasan menghambat langkahmu, karena kebahagiaanmu berhak datang tanpa tergantung pada penjelasan orang lain. Setuju? Drop emoji love di komentar ya. Kamu sudah bilang ke diri sendiri buat move on, tapi kenapa masih kembali ke titik yang sama? Itu karena kita sering terjebak dalam pola emosional yang belum selesai. Kadang, kita merasa nyaman dengan perasaan yang familiar, meski itu menyakitkan. Untuk benar-benar move on, kita perlu mengenali pola-pola ini dan memberi ruang bagi diri kita untuk sembuh, bukan hanya berharap waktu yang akan menyembuhkan. Jangan biarkan masa lalu terus mengendalikan perasaanmu. Siap keluar dari lingkaran ini? Komen, aku siap berubah. Kalau kamu setuju,